Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di siang hari ini, tentunya di hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah tentunya dalam program acara kesayangan kita Hidup Sehat. Pemirsa di rumah, seperti biasa sebuah program yang kami suguhkan untuk memberikan edukasi kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada dalam upaya untuk kita turut menjaga kesehatan di dalam kehidupan kita. Tentunya dalam dialog hidup sehat pada siang hari ini kami telah menghadirkan seorang dokter yang begitu luar biasa yang nantinya akan memberikan kita seputar informasi terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Nah, kira-kira kita akan membahas apa ya? Nah, ini suatu pembahasan yang akan menarik sekali karena kita akan membahas terkait waspadai tai lalat kanker kulit. Nah, untuk membahas tema tersebut kita mau menyapa terlebih dahulu dokter cantik kita yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Sudah ada Dr. Dewi Lestiasari, spesialis penyakit kulit. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat siang Kak Mutia. Siang dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dokter sehat juga ya dokter ya? Alhamdulillah. Sehat. Dan dokter, untuk siang hari ini alhamdulillah nih kita diberi kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng nih ya. Kami berterima kasih kepada Dokter Dewi ini udah menyempatkan waktunya hadir di studio TVRI Jambi terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini ya, waspadai tai lalat kanker kulit ya dokter ya. Nah, dokter bagaimana rutinitasnya, lancar dok? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya, karena itu yang terpenting ya dokter ya. Nah pemirsa di rumah, kita sama-sama tahu bahwa ini tai lalat ini kalau biasanya kita sering terdengar ini adalah suatu hal yang biasa ya dokter ya. Tapi apakah tai lalat ini bisa menjadi sebuah penyakit kanker kulit? Nah ini tai lalat yang jenis apa sih? Nah, baik untuk itu dokter, di awal nih dokter ya, kalau kita kan ngomongin kulit, kita tahu nih kulit menjadi salah satu hal yang sangat sensitif dan harus kita jaga ya dokter ya. Nah, terkait dengan kulit ini sendiri dokter, ada istilah memang kanker kulit. Nah, kanker kulit ini apakah sama dengan jenis kanker yang lainnya nih dokter? Seperti apa? Kanker kulit itu ya sebenarnya sama sih ya, kayaknya sama dengan kanker-kanker yang lainnya, cuman ya memang keberadaannya ya memang di kulit kita gitu ya gitu, dan memang dapat sebenarnya ya dapat dilihat langsung oleh kita dengan mungkin pemeriksaan awalnya yang sederhana atau deteksi yang sederhana seperti itu. Oke, jadi ini posisinya sama aja ya dokter ya. Nah dok, adanya kanker kulit ini kalau kita boleh melihat kepada jenis-jenisnya ya dokter ya, ada jenisnya juga ya dok ya? Ada. Jadi kalau kanker kulit itu sendiri berarti kita membicarakan suatu tumor yang ganas ya kak ya. Jadi kita tuh biasanya kita bagi melanoma dan yang non melanoma gitu. Nah kalau yang biasanya yang sangat mirip dengan tai lalat ini sih ya yang jenis yang melanoma itu sih gitu. Nah kalau yang kanker kulit yang non melanoma itu lagi nanti dibagi lagi, ada dua tuh yang biasa yang sering, karsinoma sel basal sama karsinoma yang sel squamosa itu kemudian. Oke, istilah melanoma dan non melanoma ini apakah bisa dikategorikan sebagai termasuk yang jinak atau tidak jinak atau seperti apa dok kalau dalam dunia medis? Jadi semuanya kalau sudah kita membicarakan yang ketiga ini semuanya sudah tergolong kanker kulit. Jadi yang tumor kulit yang ganas gitu loh. Cuman mungkin tergantung tingkat keganasannya atau angka kejadiannya seperti itu. Mungkin kalau seperti karsinoma yang sel basal ya tadi ya, itu mungkin memang yang paling sering dijumpain, yang paling banyak kita jumpain pada ya kehidupan sehari-hari, tetapi juga ya dapat diobatin secara tuntas dan biasanya tidak menyebabkan sampai seperti kematian seperti yang melanoma itu sendiri gitu. Jadi dia biasanya bikin kerusakan itu secara lokal aja kak gitu. Jadi tidak sampai bikin metastasis seperti yang melanoma yang kita khawatirkan itu gitu.
gitu. Jadi ruang ininya tidak menyebar terlalu luas seperti Iya, itu dia ya dokter dia ya. biasanya memang untuk yang karsinoma sel basal itu ya biasanya dia lebih lokal. Jadi misalnya tapi tetap bisa sampai merusaknya sampai ke bawah gitu. Jadi misalnya di kulit di bagian mana gitu nanti bisa sampai ke otot atau bahkan sampai ke tulang gitu. Tapi dia tidak bermetastasis misalnya ke organ-organ yang lainnya, ke bagian tubuh yang lainnya gitu loh. Dok, kalau kita melihat ke kanker kulit ini kalau di Indonesia termasuk fenomena yang banyak diidap oleh masyarakat juga ya dok? Iya. Termasuk yang kadang-kadang dikhawatirkan juga sama masyarakat, sama pasien-pasien gitu. Tapi memang angka kejadiannya sendiri untuk si kanker kulit ini di Indonesia memang lebih rendah dibandingin negara-negara Eropa ya, atau ras kulit putih gitu, ras Kaukasian kalau kita bilang. Jadi memang untuk kanker kulitnya sendiri itu memang lebih tinggi pada ras-ras yang berkulit putih, rambut pirang, mata biru ataupun mata yang hijau seperti itu. Dibandingin mungkin kita yang kulitnya sawo matang atau hitam gini ya kayak ya gitu. Jadi ya ada untung ada ininya juga sih gitu. Oke. Berarti kita termasuk bersyukur nih ya jadi orang Indonesia ya dokter ya. Artinya memang pigmen kulit kita orang Indonesia ini lebih kuat. Itu ya, dokter? Iya, jadi pigmennya itu jadi seperti sebagai pelindung gitu loh, bisa dikatakan seperti itu. Jadi pigmen kulit kita itu sebagai pelindung diri kita sendiri gitu terhadap ya biasanya kan karena ada faktor selain itu juga ada faktor-faktor pencetus yang lain gitu ya kan Kak ya. Jadi ya pigmen kita itu sebagai tameng lah atau pelindung gitu. Pelindung. Jadi bersyukur nih ya kalau kita memiliki kulit sawo matang atau hitam ya. Iya, walaupun ya tidak menutup kemungkinan tetap ada ya di kita, cuman ya angka kejadiannya tidak terlalu tinggi dibandingin ras-ras tertentu itu tadi. Oke, nanti kita kupas lebih dalam ya terkait bagaimana kekuatan dari pigmen nih. Ini tergantung juga pada rasnya tadi ya, dokter ya. Dok, kalau kita melihat kepada tai lalat nih, dokter ya. Tai lalat ini kan sering sekali kita jumpai, dokter ya. Nah, terkadang nih yang membuat bingung di masyarakat, ini tai lalat munculnya gimana sih di dalam tubuh kita sehingga kok terbentuk nih tai lalat nih, Dok? Ya, tai lalat itu sendiri kadang-kadang kan dari anak kecil ya sudah terlihat gitu. Jadi memang tai lalat itu memang ada yang semakin bertambah usia dia menghilang gitu atau samar atau bahkan menghilang. Tetapi ada juga yang bertambah usia makin dewasa ya kan atau semakin besar makin ya tetap segitu-gitu aja atau bahkan lebih terlihat lebih membesar gitu sih. Jadi kalau memang dia pure tai lalat sih ya alhamdulillah sih ya nggak masalah sih gitu kan. Yang kita takutkan ya itu tadi ada tanda-tanda ke arah keganasan itu tadi gitu. Oke, nah itu artinya proses pigmen juga yang berbeda ya dokter ya sehingga terbentuknya tai lalat itu ya? Iya karena ada ya untuk tai lalatnya sendiri ya kayak ya jadi tai lalat itu ya memang bisa dikatakan tumor kulit atau benjolan ya yang terdapat pada seseorang ya karena kumpulan dari si pigmentasi itu tadi atau sel-sel melanosit yang memberikan warna pada kulit kita itu tadi. Itu sebenarnya si tai lalat sendiri atau kalau di kita bilangnya nevus pigmentosus gitu. Jadi juga memang kadang ada tai lalat itu yang warnanya ada yang coklat gitu dokter, tapi ada yang agak pudar gitu dokter ya. Bahkan juga kadang ada nih tai lalat orang itu nggak timbul gitu dokter, tapi dia seperti menyatu di pigmen. Nah itu wajar-wajar saja ya dokter ya? Nah iya sebenarnya sih selagi dia simetris sebenarnya kan kalau kita membicarakan keganasan tai lalat itu sendiri kan dia ada beberapa tanda yang mesti kita waspadain gitu kan gitu. Oh ini dia kita curigain oh nanti kapan dia bisa berubah si tai lalat ini jadi ganas gitu kan. Jadi selagi dia masih ukurannya segitu tidak cukup cepat membesar atau simetris tetap bulat kiri kanannya sama warnanya paling satu coklat kehitaman gitu nggak bermacam-macam warna gitu
itu sih masih kita katakan tai lalat yang normal gitu. Nah, jadi kalau ciri-ciri tai lalat yang normal nih dokter ya, berarti ya pasti ada beberapa ciri-cirinya ya dokter ya. Nah, apa aja nih dokter untuk sebagai penanda kita nih? Jadi, wah kalau kita punya tai lalat kita juga bisa mawas diri juga nih ya. Ini takut-takut ya jangan sampai ini termasuk dalam tai lalat yang kanker kulit tadi. Yang kita waspadain ya ke arah berubah ke arah kanker kulit gitu ya, kayak mungkin biasanya kita tuh kita bilang ABCDE gitu loh. Jadi kalau A-nya itu dia asimetris gitu. Jadi untuk si kanker kulit itu, tai lalat ataupun melanoma itu tadi, kalau dia asimetris, tidak simetris antara kiri kanannya atau atas bawahnya, nah itu yang kita waspadain ke arah takutnya nanti ke arah jadi ganas gitu. Jadi selagi dia masih bulat apa gitu ya masih normal tai lalatnya gitu. Dok, kita jeda dulu ya untuk ngobrolin terkait ciri-ciri tai lalat yang normal tadi. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Dialog Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait waspadai tai lalat kanker kulit. Dan tentunya kami membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di 0741663385 atau di 08117433 Anda dapat menanyakan seputar tema kita pada siang hari ini terkait dengan waspadai tai lalat kanker kulit. Nah, dokter, kalau kita tadi menyambung ya obrolan di segmen 1 tadi terkait bagaimana sih ciri-ciri tai lalat tadi yang normal ya dokter ya. Tadi ada A, B, C, D, E kalau diibaratkan. Tadi A-nya sudah asimetris. Nah, B-nya ini apa dokter? B-nya ini border atau bisa dibilang batas gitu. Jadi kalau misalnya ada batas si tai lalatnya itu jelas antara si tai lalat dengan kulit sekitarnya, kulit yang normalnya itu, nah itu dia masih normal nih gitu. Nah yang kita perlu waspadain kalau batasnya antara si tai lalat dengan kulit sekitarnya, nah itu yang udah samar itu sih Kak gitu, udah nggak jelas atau ya batasnya ya sudah tidak rata gitu kan, itu sudah yang kita ya perlu kita waspadain atau kita follow up terus, kita pantau terus sih gitu. Oke, nah ada ciri lain juga berarti ya dokter ya? Iya, A, B, C, C-nya itu color atau warna. Nah biasanya kalau dia masih kan ada tuh tai lalatnya warnanya ada yang memang satu warna aja, coklat tua atau coklat muda, atau coklat tua sama coklat muda. Oke, itu biasanya sih masih normal. Nah yang perlu kita waspada itu biasanya lebih dari 3 warna. Nanti ada coklat tua atau hitam, atau nanti ada yang pink, ada yang merah atau putih. Nah udah bermacam-macam itu. Nah itu yang perlu kita waspadain ke arah si kanker kulit gitu. Kemudian satu lagi D, B, C, D. Iya, D-nya tuh diameter. Nah jadi biasanya yang kita anggap normal itu tai lalatnya itu biasanya seukuran penghapus pensil, tahu ya Kak ya? Penghapus pensil itu, atau kalau misalnya di ukuran penghapus pensil yang di ujungnya nih ya dokter ya, itu, bukan yang segi 4 ya? Iya, bukan yang itu yang di ujung pensil itu ya, atau ya 5-6 mm lah gitu. Nah itu sih masih kita anggap normal gitu. Nah kalau lebih dari sana ya kan, atau tadinya ukurannya kecil atau bertambah besar, cepat bertambah besar, bertambah ukurannya, nah itu yang kita perlu waspadain juga. Oke, nah jadi itu tadi ciri-cirinya ya dokter ya. Asimetrisnya harus kita lihat, kemudian tata letaknya tadi ya dokter batasnya, kemudian warnanya dan ukurannya tadi ya dokter ya. Nah, dok, kalau kita melihat nih dokter ya, untuk gejala nih kalau orang yang memiliki tai lalat tapi mengarah kepada kanker kulit tuh apa aja sih yang menjadi ciri-cirinya tadi dok? Ya itu tadi sih Kak, dia tidak simetris tai lalatnya, walaupun dia bisa ada yang rata, ada yang rata kulit ya, cuman warnanya aja, atau dia ada yang menonjol. Nah nanti yang sebelah sininya rata, yang sebelah sininya lebih tebal,
atau kiri kanannya nggak sama, nah udah curiga. Terus batasnya itu tadi udah batasnya samar, warnanya macam-macam. Terus ukurannya bertambah besar, cepat bertambah besar. Nah kadang-kadang juga ditambah juga dengan mudah berdarah, itu juga bisa sih Kak. Misalnya sedikit kebentur sedikit, gampang berdarah, terbentur sedikit, gampang berdarah gitu. Nah itu juga perlu diwaspadai selain ABCDE itu tadi. Tetapi yang dialamin sama si pasien misalnya apakah menimbulkan demam kah? Misalnya dokter, apakah itu juga ada pengaruh nggak dok? Itu tidak selalu ya Kak. Mungkin bisa aja nanti ada nyeri atau ada gatal, itu bisa dapat timbul, tapi tidak selalu ada sih. Jarang sih ada yang sampai keluarnya sakit, nyeri. Mungkin kalau sudah cukup besar atau mungkin memang gampang trauma, gampang berdarah, mungkin di situ nanti dia baru ada keluhan-keluhan sakit, nyeri ataupun gatal seperti itu. Dok, kalau melihat ke yang tai lalat kanker kulit, nah ini kalau misalnya di Indonesia ini termasuk ke dalam kategori yang cukup banyak juga ya dok ya. Kalau secara keseluruhan kan tidak ya dokter ya, karena kan memang pigmen kulit kita ini termasuk yang kuat dari tadi bangsa-bangsa yang ras kulit putih. Kalau untuk kasus kanker kulit yang tai lalat ini bagaimana dok? Yang termasuk ya tetap yang karsinoma, yang sel basal ataupun yang sel karsinoma sel squamosa itu memang biasanya lebih tinggi dibandingin yang melanomanya sendiri. Itu kalau berdasarkan beberapa penelitian ya kayak gitu. Itu sih. Jadi dia tetap sama aja ya dokter ya? Ya? Kalau misalnya secara keseluruhan kalau misalnya kita hitung bisa dikatakan 1:6 seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya karsinoma sel basalnya 6.000 dijumpain dalam 1 tahun mungkin 6.000 kasus gitu. Nah mungkin untuk melanomanya sendiri itu biasanya 1.000 kasus gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat nih dokter ya ke yang tai lalat yang kanker kulit ini sendiri, itu juga ada termasuk faktor usianya juga nggak sih dokter? Kita baru bisa mengetahui kalau memang seseorang ini mengidap tai lalat yang kanker kulit, dok. Sebenarnya kalau untuk usia semuanya bisa sih Kak ya, memang dari anak-anak sampai dewasa. Tapi kan memang ada beberapa faktor itu tadi, selain memang faktor rasnya sendiri ataupun genetiknya, keluarganya ada kanker kulit, ya kan. Nah biasanya ada juga faktor lain seperti paparan sinar matahari gitu. Nah memang tidak menutup kemungkinan untuk dari yang kecil pun, anak kecil pun bisa terkena kanker kulit atau tai lalat ini, melanoma ini sendiri. Tapi ya memang secara keseluruhan memang usia dewasa ya 50 tahun, 60 tahun ke atas yang memang lebih banyak kasusnya gitu. Artinya sesuai dengan umur kita, berarti kekuatan pigmen kita ini juga lama-lama juga mulai menurun juga ya dokter ya? Iya, semakin berkurang dan itu tadi ditambah faktor-faktor yang dari luar ini tadi sih Kak. Gitu. Nah kalau kita melihat ke sekarang ya dokter ya, sekarang kan begitu banyak sekali ya fenomena terkait perskincarean ya dokter ya. Kita yang harusnya bersyukur nih memiliki kulit yang berwarna sawo matang ya gitu dokter ya, hitam, karena itu ternyata lebih kuat pigmennya ya dibanding yang berkulit putih. Nah dengan fenomena-fenomena ini justru itu juga menjadi salah satu faktor nggak sih dokter yang nantinya bisa menyebabkan ke dalam pengidap kanker kulit tadi dok? Iya. Makanya itu juga yang kadang-kadang kita edukasi ke pasien-pasien kita ya, kayak bagaimana cara pemilihan skincare yang baik, yang benar gitu kan. Jadi ya untuk mencegah itu tadi sendiri sih gitu. Bagaimana ya kita pilihlah sebaik mungkin untuk, karena kan nggak bisa juga sama antara yang satu sama yang lain skincare-nya apa gitu ya kan. Jadi ya bisa aja sih, tetap semuanya ada faktor pemicunya juga. Jadi faktor pemicunya untuk terjadi si kanker kulit ini tadi gitu. Kalau standarnya kita merawat kulit itu gimana sih dokter? Kalau di dalam dunia medis ya yang benarnya agar memang kita bisa memiliki kulit yang sehat gitu dok? Iya, jadi kan ya sebenarnya sih bisa dari luar ataupun dari dalam ya. Mungkin dari dalam yang pasti, dari luar mungkin ya tetap ya cleansing seperti itu ya kan, cuci muka, mungkin ditambah pembersih
wajahnya toner seperti itu yang paling yang mendasar sekali ya Kak. Terus juga pelembab gitu, pelembab. Terus nanti ditambahlah tergantung ini lagi kulitnya tipe yang mana gitu kan, nggak bisa disamain juga antara tipe kulit yang kering ataupun yang berminyak ataupun yang normal ataupun yang jerawat gitu, nanti itu beda-beda lagi gitu. Tetapi kita tetap menganjurkan untuk pemakaian sunscreen itu wajib dengan kondisi apa ya, sekarang kan radiasi dari sinar ultraviolet ini sih, dari matahari ini sih itu sih. Jadi tetap kita anjurkan pemakaian sunscreen gitu, dan di reapply ya, jadi nggak bisa dari pagi sampai sore sunscreennya 1 kali pakai gitu. Itu sih kita wajib pakai sunscreen. Wajib ya dokter Wajib. ya. Selain dari asupan makanan kita juga ya Dari dokter makanan ya. juga iya. Oke, dok, ada nggak sih cara untuk kita bisa mendeteksi nih dokter ya, kalau misalnya kita ada tai lalat, kemudian kalau seperti kanker payudara kan ada cara untuk bisa mendeteksinya nih dokter ya, cara yang mudah yang bisa dilakukan di rumah. Nah, kalau untuk tai lalat ini sendiri ada ya dokter? Iya, kita juga ada untuk mendeteksi, untuk kita bisa lakukan sendiri di rumah gitu ya kayak. Jadi kalau kita itu pemeriksaan kulit sendiri gitu, jadi namanya sakuri. Jadi ya tetap dengan bantuan cermin di depan, kalau bisa sih cerminnya gede ya kan, nanti kita lihat nih dari bagian depan dulu. Ada biasanya kita bagi 5 langkah lah buat gampangnya. Nanti dilihat dari depannya dulu, leher, dada, ke bawah, ke perut, ke genitalia juga sampai ke kaki. Nanti tangannya diangkat gitu sampai ke atas kepala gitu kan. Nanti dilihat kiri kanannya juga, badan samping, ke paha samping, betis samping gitu kan. Kemudian habis itu juga tangan juga perlu diangkat. Apa ya, posisi agak siku gini ya, jadi kita lihat juga dari telapak tangan, sela-sela jari tangan, lengan bagian dalam, terus lengan bagian luar, punggung tangan, sela-sela jari tangan, kiri kanan juga kita lihat. Terus udah itu nanti juga belakang juga kita lihat. Mungkin kalau untuk bagian belakang gitu bisa dengan bantuan cermin kecil ya kayak. Terus juga untuk bagian kepala dan leher itu mungkin bisa bantuan dengan cermin kecil ataupun juga dengan hair dryer gitu kan, untuk menyibak si rambut ini gitu kan. Kita lihat apakah ada memang tai lalatnya masih normal atau enggak gitu. Dan yang terakhir di bagian rambutnya juga iya, ya dokter tetap ya? kita kan kadang gitu ya, jadi bagian kepala, bagian rambut atau bagian leher belakang juga sering terpapar matahari kan, kadang-kadang suka kita abai gitu. Nah itu bisa juga kita lihat mungkin dengan bantuan cermin kecil. Dan mungkin yang terakhir bagian kaki juga sama sih seperti bagian tangan, kita mungkin bisa duduk kita lihat dari paha, betis, punggung kaki, sela-sela jari kaki, sebaliknya juga seperti itu, pokoknya juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang rasanya aneh atau gimana gitu kan, mungkin nah itulah yang kita anjurkan untuk ke dokter kulit gitu, periksa lebih lanjut. Jadi cara yang sederhana tadi ya, iya, sakuri ya tadi sakuri. ya? Sakuri, oke. Baik dokter, nanti kita sambung kembali, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait waspadai tai lalat kanker kulit bersama dengan dokter spesialis kulit kita, Dr. Dewi Lastiasari, dokter spesialis penyakit kulit. Dan tentunya kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811 7433 untuk menanyakan seputar permasalahan kulit Anda. Nah, nanti akan langsung dijawab oleh dokter kita pada siang hari ini. Ya, dokter, kalau kita ngomongin suatu penyakit pasti juga tidak terlepas dari pengobatan yang dilakukan ya dokter ya. Nah, kalau untuk tadi sudah cara kita mengetahui kalau itu tai lalat kanker kulit tadi udah dijelaskan, lantas bagaimana sih langkah pengobatan yang seharusnya dijalankan oleh seorang pasien yang mengidap tai lalat kanker kulit, Dok?
Mhm. Ya, jadi kalau memang sudah si pasien itu kita sudah ya dari beberapa pemeriksaan ya kan, baik dilihat eee, secara langsung atau dengan beberapa modalitas pemeriksaan, mungkin sudah dikatakan, "Oh ini kanker kulit yang tipe yang mana," walaupun tipe yang mana mungkin kurang lebih sama ya Kak ya. Jadi sebisa mungkin kita anjurkan untuk dilakukan operasi gitu. Jadi ya tetap kita buang keluhannya ataupun kelainannya gitu. Jadi semakin cepat eee, ketahuan, semakin cepat bisa kita obatin ya, ya hasilnya akan semakin baik gitu. Terutama mungkin yang melanoma ini ya gitu. Jadi memang kalau biasanya di bawah stadium, kan ada stadiumnya itu nanti kalau untuk yang melanoma. Nah kalau biasanya kalau masih di bawah stadium 3, nah biasanya keberhasilan terapinya cukup baik gitu. Tetapi ada kemungkinan nggak dokter sama seperti yang kanker lain ya, walaupun kan kita juga sering mendengar keluhan pasien udah dioperasi tapi dengan rentan waktu 1-2 tahun ke depan ternyata masih ada lagi nih sel kankernya. Iya. Untuk kanker kulitnya ini bagaimana dok? Ya, kalau yang makanya kalau untuk yang melanoma sendiri kan itu yang bisa bermetastasis ya kayak kalau yang karsinoma sel basal kan dia walaupun lokal, walaupun bisa sampai ke otot, ke tulang, tapi ya maksudnya ya di situ aja gitu loh, maksudnya ke bawah dia merusak kulitnya di bagian itu aja, lokal aja. Nah yang kita takutkan kan memang yang melanoma ini yang bisa bermetastasis, bisa ke bagian tubuh yang lainnya. Nah makanya kalau memang sudah stadiumnya sudah telat kita ketahui, dia mungkin sudah bermetastasis ke bagian organ-organ yang lain gitu, mungkin di situ kita juga harus bekerja sama dengan dokter teman-teman spesialis yang lainnya. Mungkin bisa aja salah satunya spesialis onkologi ke situ sih. Kalau dia masih di stadium, kan tadi ada 1, 2 sampai 4 ya dokter ya. Kalau dia ciri masih di stadium 1 tuh yang mencirikan apa ya dokter? Biasanya dari hasil metastasisnya itu sih belum ada penyebaran ke organ-organ yang lainnya. Makanya kalau biasanya kalau kita dokter kulit ya, selain dilihat tadi ABCDE-nya itu tadi, biasanya kita ada pemeriksaan dermoskopi tuh. Dermoskopi itu dengan seperti kaca pembesar gitu, tapi dia bisa, kalau kaca pembesar kan cuma permukaan aja ya Kak ya. Nah kalau dia sih dermoskopi itu lebih dalam lagi. Terus untuk setiap keluhan kulit itu dia berbeda-beda gambarannya. Jadi dia tanpa kita operasi sudah kita ketahuan nih, oh dia melanoma, oh dia lesinya karsinoma sel basal gitu. Nah atau mungkin kalau memang bisa juga kalau memang dioperasi nanti dipastikan lagi dengan histopatologi. Tapi kan kalau histopatologi kan mesti di operasi ya, mesti disayat gitu sih. Jadi kalau sudah ketahuan gitu, mungkin tetap kita periksa lagi yang lain. Oh sudah melanoma nih gitu, kita juga tetap kita periksa organ-organ yang lainnya nih, ada nggak nih metastasis yang lainnya gitu sih. Berarti langkahnya memang satu dioperasi ya dokter ya? Iya. Atau kalau ada memang, cara pengobatan lain juga yang bisa ditempuh dok? sebenarnya sih iya, kalau mungkin masih ruamnya masih kecil gitu, ada aja sih dengan obat oles, tapi tetap hasilnya tidak sebaik ya tetap yang gold standarnya, yang terbaiknya memang dioperasi dan dibuang si kankernya ataupun keluhan kulitnya itu tadi gitu. Jadi memang udah langkah yang terbaik ya dokter Iya. ya, yang dilakukan. Maupun dia karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, apalagi si melanoma itu tadi sih memang tetap kita anjurkan untuk dioperasi gitu. Dok, kalau kita ngomongin balik ke kulit tadi kan ya dokter ya, kulit ini kan termasuk salah satu memang yang sangat sensitif ya dokter ya, menerima rangsangan ataupun merespon rangsangan nih dokter ya. Nah, cuman kita balik lagi sering abai dalam menjaga kesehatan kulit kita sendiri. Terkadang kita lebih menjaga kesehatan kulit muka kita gitu ya, tapi tangan, kaki, badan justru kita abaikan gitu dokternya. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan nih untuk menjaga kesehatan kulit kita nih dokter ya tadi ya, selain sunscreen, ini apa sih hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu dokter ya, agar juga turut terjaga kesehatannya, tidak hanya mikirin penampilan di wajah saja gitu. Untuk kanker kulitnya atau untuk sehari-harinya sih? Keseharian kita dokter. Kalau untuk kesehariannya sih ya kurang lebih juga sama seperti kulit wajah ya.
dengan dibersih cleansing gitu kan, dengan moisturizer dan tetap sunscreen, sunscreen tetap kita berikan gitu. Kurang lebih kalau untuk kesehariannya tetap sama dengan yang wajah. Terkait paparan sinar matahari, dokter? Nah, kalau untuk paparan sinar matahari ya ujung-ujungnya balik lagi ke kanker kulit ya Kak ya. Nah, itu sih tetap kita anjurkan selain sunscreen itu tadi sih ya kita anjurkan untuk menghindarin dari paparan sinar matahari langsungnya sendiri. Apakah kalau memang aktivitasnya banyak di outdoor, mungkin kita anjurkan untuk pakai topi yang lebar itu, atau pakai kacamata, ataupun pakai baju lengan panjang ataupun celana panjang gitu. Artinya kalau rutinitas terus terkena paparan sinar matahari itu yang juga turut ini ya dokter ya, mengganggu ketahanan kulit kita ya dok? Iya, dan itulah tadi yang merusak kan, yang tadinya seharusnya sel-sel melanositnya si tai lalat ini tadi seharusnya normal, terjadi kerusakan dari si DNA si nevusnya tai lalat itu sendiri. Nah, itu yang berubah. Mungkin kalau pada saat kita anggap serangan pertama gitu ya, misalnya paparan matahari ngerusak si DNA-nya itu tadi, mungkin ada tetap tubuh kita biasanya sih pertamanya tetap ada pertahanan gitu untuk memperbaikin si DNA-nya ini sendiri. Tapi kan kalau terpapar terus, nah itulah nantinya rusak ya, akhirnya ujung-ujungnya ya yang kita khawatirkan ke arah si kanker kulit itu tadi. Nah dok, kan di dalam istilah itu juga kita juga sering mendengar istilah tompel gitu dokter ya. Apakah tompel ini juga termasuk ke dalam jenis tai lalat dokter? Cuman bentuknya kan dia lebih lebar gitu dok ya. Iya, tompel sering saya dengar gitu ya. Kadang-kadang sama anak-anak ya ataupun dewasa. Nah, sebenarnya sih balik lagi sih Kak, mungkin sebaiknya sih memang diperiksa lebih lanjut ya. Apakah karena untuk tai lalat sendiri memang ya itu tadi ada dia yang rata, ada dia yang bulat kayak kubah ataupun yang lebar gitu kan. Nah, bisa jadi tompel ini sendiri ya memang tai lalat bisa aja gitu loh. Gitu. Ya karena kita juga sering ya dokter ya, apalagi kasihan nih orang yang punya tompel terkadang sering menjadi bahan bully di masyarakat. Apakah itu nanti dapatnya memang dari lahir ya kan, karena ya itulah balik lagi tai lalatnya kan ada juga yang dibawa dari lahir gitu. Jadi memang pemeriksaan lah menjadi salah satu langkahnya tetap ya dokter ya. Selain yang tadi sakuri itu, mungkin sakuri bisa kita lakukan 1 bulan sekali, mungkin kalau memang ada yang mencurigakan. Nah kan kalau ke dokter terus bolak-balik ke dokter kan mungkin capek kali ya kayak. Jadi mungkin untuk yang sudah ada yang agak mengkhawatirkan atau yang kita curigain, baru nanti kita anjurkan untuk periksa ke dokter. Jadi sebisa mungkin, tapi ya tetap sebulan sekali kita anjurkan untuk sakuri itu tadi. Kalau asupan makanan yang sehat nih dokter ya, yang harus kita konsumsi untuk turut menjaga kecerahan warna kulit kita dan kesehatan, itu apa aja sih dok yang memiliki kandungan apa? Tetap antioksidan gitu ya, bisa dari kacang-kacangan ataupun dari buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin E, itu tetap ya sedikit banyak pengaruh kecerahan juga, pengaruh juga nanti ke melawan si radikal-radikal bebas itu tadi sih gitu. Jadi kita yang juga harus aware ya dalam memilih nih ya dokter ya. Iya. Yang jelas kandungan makanan-makanan yang sehat dan antioksidan gitu dokter, yang mengandung banyak antioksidan. Nah, dok, kalau misalnya nih ya untuk kanker kulit ini sendiri kan ya dokter ya, kan kadang kita juga bisa melihat ya dokter ya, kulit anak bayi itu kan sangat lembut sekali, begitu sensitif. Kemudian seiring prosesnya lama-lama berubah. Nah, ini perubahan dari kehalusan tingkat kulit ini sesuai dengan usia ini apa sih dok faktor penyebabnya, dan apakah itu normal gitu? Iya, jadi kalau memang kita bandingin dari yang lahir masih kenyal gitu ya, nanti sudah remaja, dewasa ataupun usia lanjut, itu pasti tetap ada perubahan. Ya perubahan itu sih memang ada yang normal, ada yang nggak normalnya gitu. Ya kalau pastilah usia mungkin 1 tahun dibanding sama yang 50 tahun pasti berbeda ya kayak. Di situ ya pasti ada faktor-faktor yang bikin kulit kita kenyal ini pada usia 50 tahun
itu sudah mulai berkurang. Contohnya ya kolagen gitu kan. Tadinya masih banyak nih kolagennya, dengan bertambahnya usia, nah pasti jumlahnya juga berkurang gitu. Tapi itu termasuk ya, balik lagi tadi dokter ya, ada yang normal dan yang tidak normal dokter. Sampai kadang juga kita bisa melihat kulit kita itu ada bintik-bintik, apakah itu termasuk karena pengaruh paparan sinar matahari ya dokter ya? Iya, yang cuman bintik-bintik coklat gitu ya. Bintik-bintik saja. Ya itu juga sebenarnya karena pigmen kulitnya juga gitu loh. Tapi ya memang ada, kalau ada yang tumor kalau dia menonjol, cuman kalau dia cuman gangguan pigmen aja, cuman dia rata aja gitu sih Kak. Kadang kan kalau misalnya kayak baru lahir gitu dokter ya, ini warna kulitnya beda nih, ada yang agak hijau anak-anak gitu ya dokter ya, ada yang normal gitu kan, wah ini tanda lahir kata orang gitu dokter ya. Nah kalau misalnya di dalam medis apakah memang benar dokter ya, tapi lambat laun terkadang berubah warnanya? Iya, mungkin kalau tanda lahir bisa ya, gitu. Tanda lahir pun juga gitu, ya tai lalat tertentu gitu kan, makin bertambah usia dia makin samar atau bahkan hilang. Tapi ada tai lalat tertentu juga ya tetap segitu aja, atau dengan bertambahnya ukuran badannya jadi terlihat semakin gede gitu. Itu sih ya biasanya sih tai lalat juga gitu sih. Oh gitu dok ya. Tapi normal nggak dok kalau kita misalnya nih ada orang yang memang memiliki tai lalatnya, ini termasuk ke dalam kategori yang banyak gitu dok ya. Artinya kan ada mitos nih kalau kita ada tai lalat nih nyebar nih nanti nih, pasti akan nyebar nih di seluruh tubuh. Apakah memang benar begitu dok? Iya, nah saya mungkin terlewat juga ya. Kalau tai lalatnya terlalu banyak, itu perlu juga kita khawatirkan gitu, perlu kita waspadain gitu ya. Misalnya dalam satu orang ada 50 tai lalat gitu. Nah itu perlu waspada juga itu, yang atau nanti dari 50 itu nanti ada yang satu mencolok nih gitu. Nah itu juga yang mencolok ini perlu juga kita waspadain gitu. Biasanya ya 50 pada satu orang ada 50 tai lalat itu sudah cukup untuk diwaspadain. Oke, karena itu juga termasuk ke dalam cirinya tadi ya dokter ya, yang harus kita curigai ya dokter ya, terhadap kanker kulit ini sendiri ya dokter ya. Nah dok, sebenarnya dok kalau dokter sendiri sih melihat ini untuk Jambi ya dokter ya. Nah untuk kasus tai lalat kanker kulit ini kalau untuk di Jambi bagaimana dok? Nah sebenarnya kalau untuk pada praktiknya sendiri memang ada ya Kak beberapa gitu. Cuman ya memang saya tidak melakukan penelitian langsung gitu ya. Berapa sih jumlah tai lalat sendiri untuk kasus kanker kulit di Jambi sendiri gitu ya. Tapi memang pada praktik sehari-hari ada dijumpain gitu. Tapi ya saya belum ada meneliti ke sana sih, berapa nih pada tahun misalnya 2022 kemarin ada berapa, belum sampai ke situ. Oke, baik dokter, nanti kita sambung kembali. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait waspadai tai lalat kanker kulit bersama dengan dokter kita, Dr. Dewi Lastiasari, spesialis penyakit kulit. Dan tentunya pada siang hari ini bagi Anda yang ingin menghubungi kami untuk menanyakan seputar kesehatan kulit Anda dapat menghubungi kami di 074166385 atau di 08117433133. Dan dokter, kita ngobrol lanjut lagi terkait tai lalat kanker kulit ini ya dokter ya. Jadi kalau memang ngomongin masalah kanker ini kan menjadi suatu momok penyakit yang sangat luar biasa serius ya dokter ya. Mau dia penyakit kanker apapun gitu dokter ya. Nah termasuk juga kanker kulit tadi yang dokter sampaikan ternyata juga sama nih dokter ya. Nah lantas dokter, dengan adanya penyakit ini bagaimana sih seharusnya kita ini bisa menjaga diri kita dan memproteksi diri kita sedini mungkin nih dokter, atau untuk anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita nih terkait keberadaan adanya tai lalat kanker kulit ini? Ya, yang pasti mungkin perawatan kulitnya sendiri gitu ya, dengan cleansing, terus dengan moisturizer ya kan,
terus dengan juga mungkin cleansing dengan ataupun sabun mandi yang banyak kandungan moisturizernya cukup tinggi, tidak menggunakan sabun antiseptik itu terus. Nah, itu memang biasanya tidak kita anjurkan seperti itu. Untuk lebih ke menjaga kulitnya sendiri gitu ya, kayak kulit sehatnya. Ataupun mungkin tidak menggunakan mandi dengan air panas yang terus-menerus atau berendam terus-menerus, mandinya mungkin lebih dari 10 menit gitu, biasanya kita anjurkan yang seperti itu. Kemudian ya itu tadi, setelah mandi dengan menggunakan air yang biasa, air dingin biasa, terus menggunakan moisturizer. Nah, kalau memang ada aktivitas ataupun mungkin sekarang bukan mesti harus keluar aja ya, karena dengan kondisi yang sekarang juga cahaya atau sinar radiasi ultraviolet itu kan juga bisa menembus nih ke dalam, apalagi dengan kondisi sekarang juga banyak rumah-rumah yang terbuka atau kaca-kaca. Nah, itu pun juga jadi sebenarnya untuk tidak keluar rumah pun, dengan kondisi di dalam rumah pun kita anjurkan juga tetap menggunakan sunscreen itu tadi gitu. Oke, jadi tetap ya dokter ya, cara sederhana ya dokter ya, tetaplah jangan abai nih dengan menggunakan sunscreen ya dok. Baik dok, sebagai kesimpulan kita dalam acara kita pada siang hari ini dokter, bagaimana nih seharusnya kita harus waspada tai lalat kanker kulit ini dokter? Iya, jadi kan kanker kulit ini sama seperti kanker-kanker organ-organ atau bagian-bagian tubuh yang lainnya. Tapi kan justru kanker kulit ini yang paling terlihat sama kita, karena kan posisinya ada di kulit atau di bagian luar tubuh kita. Nah, jadi balik lagi sebenarnya itu tadi, sebisa mungkin lakukanlah pemeriksaan kulit sendiri ya, pemeriksaan kulit sendiri itu tadi minimal 1 bulan sekali gitu. Dan kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan atau mengkhawatirkan, nah itu bisa nanti kita konsultasikan ke dokter kulit sekitar. Oke. Intinya kalau udah punya gejala nih dan kita punya tai lalat dan itu juga berkaitan dengan tai lalat, itu harus segera lakukan pemeriksaan ke dokter ya dokter ya. Banyak sekarang sudah yang peduli juga. Oke, baiklah dok, tentunya terima kasih banyak ya dokter ya atas waktunya dan juga berbagai informasinya nih terkait bagaimana kita harus mewaspadai tai lalat kanker kulit. Mudah-mudahan informasi dan edukasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, dan mudah-mudahan kita semua tetap terus ya untuk menjaga pola hidup sehat. Nah, terus saksikan Dialog Hidup Sehat di TVRI Jambi Penyokito tentunya setiap hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang. Dan akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.